Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seto Handoko. Tugas sehari-hari saya mengajar di SMA Negeri 5 Surabaya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan hasil workshop gubuk Jatim Cerdas beberapa hari yang lalu, yaitu untuk didiseminasikan ke anggota MD kota masing-masing. Kali ini saya akan menyampaikan ke MDMP Seni Budaya Kota Surabaya melalui aplikasi telekonferen. Baiklah, bagaimana kelanjutan acara ini? Mari ikuti video berikut ini. Surabaya, beliau akan memberikan kita tentang pembuatan media pembelajaran dengan memanfaatkan Filmora. Saya Paulina Susriandayani dari SMA Sinusa akan menemani sampai akhir tadi. Oke, waktu selanjutnya saya berikan ke Pak Seto. Oke, terima kasih Bu Paulina. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran hasil dari workshop Gubuk Jatim Cerdas beberapa hari yang lalu, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan Filmora. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Seto Handoko dari SMA Negeri 5 Surabaya. Ya. Langkah pertama tentunya kita harus mendownload atau mengunduh aplikasi Filmora yang ada di internet. Kita bisa buka Google, kemudian ketik Filmora 9, saya ulangi ya, Filmora 9, terus pilih yang free. Nah, tunggu sampai file itu terunduh sehingga akan muncul di komputer kita. Lakukanlah penginstalan dengan cara ngeklik file yang sudah kita unduh tadi, kemudian tunggu proses install, tunggu sampai 100%, dan yang bawah ini adalah halaman Filmora yang sudah siap digunakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke berikutnya. Setelah kita berhasil menginstal, kita mulai membuka dengan halaman Filmora. Nah, ini adalah halaman utama atau halaman mukanya yang terdiri dari beberapa bagian ini. Yang pertama adalah menu-menu yang ada di sini. Nanti semua perintah sumbernya dari menu-menu ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini kotak media. Media itu nanti berfungsi untuk kita ngambil media kita, baik berupa video, gambar, ataupun suara yang kita miliki di komputer. Jadi kita bisa impor dari kotak yang bertanda plus ini. Kemudian, nah ini adalah timeline. Timeline itu merupakan track atau relnya editing yang akan kita lakukan nanti. Jadi semua semua pekerjaan kita itu nanti akan tertata di sini. Okay. Jadi ini ada beberapa track. Yang pertama track yang utama yang ada di tengah ini. Nanti kalau ada tambahan-tambahan akan kita masukkan di atasnya ataupun di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini preview. Preview itu adalah tampilan sementara sebelum kita ekspor nanti. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Setelah kita mengenal menu-menu ataupun halaman yang ada, bagaimana kita mulai bekerja dengan aplikasi ini. Jadi memang aplikasi ini adalah aplikasi yang difungsikan untuk mengolah video, jadi untuk editing video. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk
bagaimana menciptakan media pembelajaran yang menarik. Jadi salah satunya adalah menggunakan aplikasi yang sudah kita terima beberapa hari yang lalu melalui workshop Book Jatim Cerdas, nggih. Di antaranya adalah ini, pemanfaatan Filmora untuk media pembelajaran. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang pertama kali adalah tentunya kita mencari bahan baku. Di bahan bakunya adalah tentunya video. Nah, sebelum editing ini tentunya kita harus punya video dulu. Boleh kita ambil dari syuting ya, boleh ambil dari rekam screen, misalnya dari PowerPoint ataupun yang lainnya, ya. Kita ambil ditaruh di tempat yang tersedia. Ya, jadi caranya drag file yang ada di komputer atau di laptop Bapak Ibu ke tempat ini. Caranya dengan mengklik tanda plus ini nanti akan muncul browse ya. Seperti ngambil file-file pada umumnya, nggih. Kita taruh di sini nanti. Nah, ini contohnya. Jadi file yang sudah saya ambil, ini contohnya, ini ada beberapa file, nggih. Ini diantaranya berupa video, ini ada berupa gambar, ya. Ini berupa audio, dan ini berupa video hasil dari record screen PowerPoint. Jadi Bapak Ibu, ternyata PowerPoint yang versi 2016 ke atas itu dia punya fasilitas untuk record screen juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan PowerPoint untuk misalnya tutorial atau pembelajaran yang berasal dari PowerPoint ataupun yang lain. Di menu PowerPoint 2016 ke atas itu sudah ada fasilitas untuk merekam video. Jadi intinya Bapak Ibu tidak perlu menginstal kalau sifatnya untuk rekam screen saja, cukup dari PowerPoint itu sudah bisa. Berikutnya, media yang ada yang di sini ini belum diolah. Nah, mengolahnya bagaimana? Kita pilih mana yang diurutkan paling awal dulu, kita taruh di bawah ini. Ya, jadi pilih salah satu media, ditaruh di timeline ini. Nah, pengurutannya nanti yang tampil duluan nanti diletakkan di sebelah kiri. Jadi pilih salah satu media, diarahkan ke timeline atau ke track ini di sebelah yang paling kiri. Nah, misalnya teks judul atau mungkin pendahuluan, terserah Bapak Ibu. Yang namanya pembuatan ini yang sifatnya kreatif itu selera kita kan beda-beda. Kita lanjut Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah ini, pemotongan media. Nah, yang dipotong itu bukan yang di kotak media ini, tapi yang ada di timeline ini. Nah, yang di media ini adalah stoknya ya, sedangkan yang ini yang kita olah, yang ada di timeline ini. Nah, kadangkala seperti ini tadi, kita saat pengambilan video, ada kalanya kita ada kurang lebihnya sehingga isi dari video itu perlu kita hilangkan. Nah, disinilah tempat untuk mengolah tadi dengan cara bagaimana? Ini ada tanda garis merah tegak, terus ada simbol gunting. Nah, kita bisa mencari video mana yang tidak perlu, kita arahkan ke urutan video itu,
simbol gunting ini, kemudian diklik. Setelah diklik, video itu akan terpotong. Nah, bagian yang tidak dipakai atau yang tidak digunakan itu bisa dihapus dengan cara nanti klik kanan, tekan del. Jadi tekan klik kanan, nanti ada fasilitas del. Jadi file yang tidak digunakan itu akan terhapus. Nah, ini kalau yang suara, ini letaknya di sini ya. Yang untuk video utama, yang ini suara yang kita tambahkan, bukan suara pembawaan dari video ini, tapi suara tambahan kita. Misalnya, oh ini terlalu panjang, tidak sesuai dengan video yang kita gunakan, maka suara itu bisa dihapus atau bisa dikurangi. Nah, untuk garis yang mendatar ini adalah volume. Nah, misalnya kita mau mendubbing atau mengganti atau mengisi suara video yang sudah ada, caranya gini. Jadi volume yang ada di video bawaan ini, yang garis tegak ini, yang di tengah ini, yang garis horizon ini kita turunkan. Nah, itu untuk mengecilkan volume video bawaan. Nah, nanti kita bisa menggantinya dengan suara yang baru. Nah, tempatnya di timeline yang tempat suara ini. Ini ada simbol suara ya. Kemudian, nah, tentunya bahwa video itu kan perlu identitas ataupun judul. Jadi biar video itu bisa dikenali ini video apa, tentang apa. Tentunya kita perlu memberikan judul. Caranya, kita ke menu title. Nah, pilih menu title. Di situ nanti akan muncul model-model yang tersedia di situ. Yang ada di Filmora. Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Kemudian, kalau sudah terpilih, itu di-drag ke bawah. Nah, misalnya judul ini ditaruh di awal. Nah, ini bisa di-drag ke area timeline yang sebelah kiri. Atau di awal video. Kemudian teksnya nanti bisa diubah. Nah, jadi diubah teksnya yang ada di sini, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada juga model-model huruf, ya, model-model gaya huruf, ya, warna-warninya kita bisa menyesuaikan dengan selera atau dengan kebutuhan. Nah, jadi kita tinggal milih saja. Kemudian, nah, untuk memperhalus atau mempercantik tampilan, kita dalam membuat video itu kan tentunya kan banyak potongan-potongan antar file pertama ke file berikutnya. Nah, di saat perpindahan file pertama ke file berikutnya, itu kan biasanya kalau suasananya itu berbeda, jadi kondisi video itu berbeda, maka akan terasa langsung kesannya terpotong kasar gitu, kurang enak dilihat. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan transisi itu dengan membuat perpindahan itu menjadi lebih menarik. Silakan Bapak Ibu pilih menu transisi. Jadi transisi ini, kemudian muncul di situ banyak model. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba satu persatu model-model ini. Oh, kalau kita pilih misalnya ini, nanti hasilnya kayak apa. Itu nanti
bisa dilihat terlebih dahulu. Contoh-contoh transisi atau peralihan file ini. Kemudian, nah, karena ini adalah yang namanya transisi, tentunya ini ditaruh di perbatasan antara file yang pertama ke file berikutnya. Saya contohkan ada di sini ya, saya tumpukkan di sini. Ini nanti berarti fungsinya untuk membuat animasi perpindahan file dari video yang pertama ini ke ini. Ini adalah pendahuluan, ini saya contohkan, ini adalah pendahuluan saya. Yang berikutnya ini langsung masuk ke materi. Nah, ini kalau tanpa transisi itu terlihatnya kaku sehingga kurang enak dilihat ya. Ya, tentunya Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran seni budaya pastinya yang namanya estetik ini pasti Bapak Ibu sangat menguasai. Bagaimana enaknya dilihat, bagaimana keperluan animasi itu diperlukan. Bapak Ibu pasti sudah punya angan-angan, punya selera, punya teknik masing-masing. Tinggal nanti kreativitas Bapak Ibu dicurahkan ke media ini. Kita lanjut. Nah, ini seandainya kita pengen ada efek-efek lain. Ini ada juga yang efek-efek lainnya. Ini sifatnya tambahan saja. Tapi yang terpenting atau yang pokok adalah ini tadi. Jadi yang pertama adalah media, ini merupakan bahan baku. Nah, audio itu kalau kita perlu istilahnya memberi suara-suara tambahan ya, misalnya background atau apa, itu Bapak Ibu bisa ngambil dari menu ini. Kemudian judul itu sangat penting ya, karena itu merupakan identitas dari video itu. Kemudian transisi untuk mengolah perpindahan antar file. Nah, caranya sama, jadi pilih menu efek ini, terus pilih model-modelnya, taruh di timeline. Nah, ini saya contohkan ini di akhir. Ini saya tambahi efek. Ini misalnya untuk ada teks terima kasih, itu nanti ada animasinya biar endingnya itu terasa halus ya. Jadi nggak tiba-tiba tertutup. Ya, caranya sama ya. Jadi intinya itu Bapak Ibu mengotak-atik di sini menu yang ada ini. Jadi intinya title itu untuk judulnya ya, media audio itu untuk video dan suara, transisi itu untuk animasi perpindahan file, kemudian efek-efek kalau Bapak Ibu pengen mengolah efek-efek gambar yang lainnya. Nah, kemudian langkah terakhir setelah kita selesai mengolah video kita, langkah terakhir adalah proses ekspor, atau mungkin teman-teman media itu sering menyebutnya dengan render ya. Jadi intinya kita ekspor. Jadi mengolah olahan video ini menjadi sebuah video yang nantinya tinggal memainkan saja. Nah, saat kita mau mengekspor, jadi setelah tekan klik ekspor ini, nanti akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama pilihan gratis, yang kedua pilihan berbayar. Monggo Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu ini. Kita bisa memilih free, juga bisa memilih berbayar. Tapi kalau kita menginginkan hasil yang lebih sempurna, tentunya yang berbayar ini.
yang free juga bisa digunakan, tapi pasti nanti ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Kelemahan yang paling mendasar yang terlihat itu adalah ada watermark. Nah, biasanya ada logo di ininya di video kita. Jadi terlihat kalau itu apa namanya Iya, editornya pakai film. itu free. Setelah itu klik. Di Filmora gratis. Iya. Nah, setelah itu ada permintaan lagi. Jadi kita mengisi ini email kita beserta password dan identitas kita. Nah, kemudian klik register. Kemudian sebelum langkah akhir, ini ada pilihan Bapak Ibu. Pilihan model atau format video. Di antaranya ada MP4, ada WMV sampai MP3 lengkap di sini. Bapak Ibu tinggal memilih salah satu ini. Nah, mungkin ini saya contohkan, saya memilih MP4 ya, karena ini untuk media pembelajaran biar bisa dibaca di berbagai alat ini pemutar. Jadi biasanya MP4 itu di mana-mana bisa dibuka ya. Kemudian ini ada resolusi, ini ada klik setting. Nah, resolusi ini adalah ukuran layarnya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita klik ekspor yang terakhir, itu ada pilihan-pilihan. Jadi bentuk ininya, bentuk apa namanya layarnya atau ukuran layarnya, mau manjang, mau apa namanya yang standar. Jadi ada di sini. Nah, tentunya ini ada tempat penamaan. Bapak Ibu bisa memberi nama apa namanya video itu sesuai dengan identitas video yang ada. Kemudian save to itu adalah nanti hasil dari apa namanya ekspor kita nanti mau ditaruh di mana. Nah, kalau defaultnya atau otomatisnya nanti akan masuk ke foldernya ini Wonder Share apa namanya Filmora. Jadi nanti masuk di outputnya di foldernya Filmora ini. Tapi kalau kita mau menyimpan di tempat lain, Bapak Ibu juga bisa mengganti ini. Oke. Nah, jadi langkah terakhir ekspor, tunggu sampai 100%. Nah, ini agak memakan waktu yang cukup lama ya, tergantung durasi ini atau durasi video kita. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau terlalu besar atau durasi lama juga bisa makan berjam-jam juga ya, tergantung ya. Ya, jadi cukup sekian beberapa apa namanya langkah-langkah. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa mengotak-atik sendiri nggih. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu kalau saat ini saat sudah mencoba. Biasanya kalau aplikasi yang sifatnya kreatif ini nanti pertanyaan itu munculnya pada saat kita sudah mempraktekkan. Tapi kalau untuk saat ini mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu, dari Mbak Rosiana. Pak Kus mana Pak? Karena tidak praktek jadi hanya mendengarkan Bu, jadi tidak bisa tanya. Iya. Sebenarnya harus di apa? Bisa di luar forum Ibu. Kalau boleh nanti diulang lagi. Ya. Nggih, nanti forum sama Pak Seto. Nanti kita bikin kajian yang lebih panjang begitu ya Pak Seto ya. Nggih. Kalau enggak praktek enggak bisa Pak ini ketaan. Nggih. Nanti bisa disambung saat praktek, bisa kita sharing lagi Bapak Ibu. Memang ini harus dipraktekkan dulu, nanti
di situ akan banyak mungkin trouble-trouble ya atau langkah-langkah yang perlu kita didiskusikan, nanti biasanya muncul di situ. Jadi memang ini adalah aplikasi untuk praktek. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa ditutup Bu Paulin. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Pak. Itu kalau PowerPoint sama video digabung bisa kah? Oh nggih. Ini yang saya contohkan ini itu video hasil syuting saya. Jadi saya rekam pakai HP. Kemudian untuk materi itu saya ambil dari ini rekodnya atau rekamannya dari PowerPoint. PowerPoint itu kalau yang Office-nya 2016 ke atas, itu ada fasilitasnya Bapak Ibu. Jadi tinggal ngeklik aja, jadi kita nggak perlu nambahi aplikasi. Cukup Bapak Ibu memilih menu record screen, nanti akan terekam. Tinggal di situ ada settingan untuk memunculkan suara, jadi seperti Fastune ini juga. Jadi seperti itu. Di PowerPoint juga sudah ada. Tinggal kita coba-coba lebih lanjut lagi. Nggih, Ibu. Oke. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan dari Bapak Sito. Sesuatu yang mungkin sudah pernah kita lakukan dengan tapi ini aplikasi Filmora itu memang beda dan ini sedikit lebih ringan. Kita coba Bapak Ibu bisa menambah wawasan kita dalam membuat. Terima kasih Pak Seto, terima kasih kepada audien yang sudah setia menemani. Ini yang kita akhiri, saya Paulina Susri dan juga diri, mohon maaf. Terima kasih. Semuanya. Selamat siang Bu Paulin dan Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.